Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, dalam rangka menjelang Ramadan 2025, brand fashion ternama Myra Indonesia menyelenggarakan fashion show dengan tema Genevieve yang diartikan white and smooth. Koleksi kali ini memang sedikit berbeda karena menonjolkan sisi elegan dan klasik. Nah, koleksi kali ini aku beda ya. Judulnya Genevieve, jadi artinya tuh elegan, klasik yang dikeluarkan kali ini karena menyambut Lebaran juga. Jadi Lebaran kali ini dimaknai dengan warnanya putih, lebih banyak putihnya gitu. Kan udah terkenal dengan warna putih, jadi kita kembalikan ke hati yang suci, hati yang murni, kembali ke ke suasana yang lebih baik lagi. Inspirasinya karena kita Genevieve ini artinya klasik, jadi lebih ke koleksinya tuh lebih ke kerajaan-kerajaan gitulah. Jadi kita membuat kali ini koleksinya tuh serasa kita yang putri paling cantik kalau di perempuan ya gitu. Kalau ini inspirasinya dadakan, biasanya aku kalau udah tambah mepet dia tambah keluar nanti inspirasinya. Kalau untuk bunga ini aku baru memberikan ke tim desain juga, aku mau bunganya yang besar dong, mau statement gitu. Jadi ya kalau untuk secara keseluruhan koleksi kali ini banyak banget untuk tile-tilenya. Jadi selama ini kita dengan tile yang 1 lapis, 2 lapis, yang sekarang tuh berlapis-lapis. Jadi spesial banget, udah benar-benar dapat banget klasiknya insya Allah gitu. Warna yang berkelas seperti putih tentu menggambarkan klasik dan mewah. Genevieve memiliki makna tema dalam menyikapi momen fitri sebagai langkah dan titik balik diri untuk memiliki kelembutan hati agar saling maaf dan memaafkan. Representatif agar menyambut Hari Fitri dengan cantik bukan hanya dalam berpenampilan, namun cantik pada hati dan juga pikiran akan membuat aura kecantikan lebih terpancar. Pemilihan warna tema yang selaras dengan klasik elegan yaitu range cream, grey hingga mauve yang terkesan dusty. Selain itu ada juga warna broken white sebagai representatif kemurnian hati di Hari Fitri. Siluet model A, I, dan H mendominasi pada koleksi ini. Siluet yang dapat memberikan kesan pada tubuh lebih langsing, tinggi, namun tetap terasa longgar, sopan, dan nyaman. Ya gitu. Nah kalau misalnya kita mau lihat stunning, kita nggak cuma di ini aja ya, nggak cuma di look pakaian aja, tapi bagaimana kita mempresentasi baju ini juga harus memperlihatkan kita pede dulu pertamanya, nanti baju apapun yang kita pakai akan kelihatan lebih oke. Tapi kalau kita nggak pede, kita ngeliatin baju kita gimana ya, aduh aku ngeliatnya cantik, itu nggak akan cantik juga. Yang penting pertama tuh adalah pede dulu, setelah itu koleksinya. Dalam fashion show kali ini, Myra Indonesia mendatangkan beberapa muse sebagai support show. Ya, alhamdulillah senang banget ikut di acaranya Myra yang kesekian kali. Alhamdulillah, pokoknya koleksi Myra itu tetap jadi yang utama buat aku karena hampir setiap hari menemani hari-hariku, menemani semua kegiatanku. Jadi pada saat ada event besar begini, pastinya senang banget kalau akhirnya jadi ikut andil dalam kegembiraannya. Kak Ira Yusra sayang, selamat ya. Insya Allah koleksi rayanya ini sukses besar dan bisa membuat semua wanita-wanita di seluruh Indonesia ini semakin cantik, bahagia, dan menarik pastinya. Selamat ya Kak Ira. Tentang brand Myra ya, emang dari dulu udah ngikutin brand Myra sih. Memang bahannya bagus banget juga, terus koleksinya oke-oke banget ya Kak ya. Modelnya selalu up to date. Iya. Congratulations Myra Indonesia. Semoga selalu sukses Dan makin kece-kece koleksinya. Oke, selamat, congratulations buat Myra baik. Mbak Ira Yusra semakin cetar, koleksi-koleksi semakin menggelegar, bagus pokoknya semuanya, laris manis, sukses selalu. Tahun depan ditunggu lagi koleksi yang terbagusnya. Pokoknya sekarang cetat, sukses dan sukses pokoknya deh. Acara juga sukses, semuanya koleksinya juga top, Marco top. Ini sebenarnya nggak ada model ya, semuanya muse gitu ya. Aku bikinnya semuanya muse karena teman-teman
sosialita, teman-teman arisan aku tarikin semuanya. Untungnya mereka mau dan mau ke Bogor. Masya Allah, aku appreciate banget gitu. Dan juga sama dokter yang mengajak aku untuk ngadain event di Bogor ini. Aku salut banget sama dokternya yang dia dengan bilangnya Maira harus masuk di Bogor. Aku antusias banget, happy banget gitu ya, karena setiap tahun pasti itu yang kita cari ya di Lebaran, kembali suci, walaupun nggak nunggu Lebaran aja, gimana hati kita suci. Nah itu yang kita harapkan adalah kita itu kembali ke harfiahnya kita, hati yang bersih gitu. Jadi kalau ditanya tadi Muse-nya gimana? Muse-nya teman-temanku semua, ada Angel Elga, ada Nova Marlis, teman-teman sosialita semua pokoknya, ada Ibu Ranti juga yang ya kalau yang mami-mami semuanya kenal, udah Ibu Ranti pasti udah pada tahu semua. Diramaikan dengan lantunan lagu religi Angel Elga yang siap launching dan didengar masyarakat selama bulan puasa mendatang. Aku suka dengan brand Maira karena dia tahu kebutuhan wanita Indonesia terutama muslimah ya. Dia tahu pasarnya, dia juga pintar untuk memahami konsumennya itu. Jadi memang persaingan baju muslim kan banyak ya, tapi Maira cukup cerdas, dia melihat situasi mana yang kira-kira lagi itu minati, itu yang terpenting gitu. Aku tuh cuma dikasih tahu, Angel kamu nyanyi. Biasanya kan saya disuruh minta fashion show nyanyi. Kali ini aku bilang oke, aku fokus nyanyi aja ya. Tapi tetap kayaknya aku disuruh jalan juga. Ini cerita tentang manusia, walaupun dia banyak dosanya, pasti Allah akan mengampuni. Dan jika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah gitu ya. Jadi itu lebih ke situ liriknya. Satu lagu aja sih, kebetulan Doa Pintaku ini belum rilis, tapi alhamdulillah dari kemarin teman-teman mungkin karena lihat aku suka kasih kisi-kisi, terus aku nyanyi-nyanyi juga, akhirnya saya jadwal bulan Maret tuh full. Memang saya ada keluar kota, nanti isi acara, memang saya hanya mau menyanyi tuh buat acara-acara syari-syari aja gitu. Viewers, jangan kemana-mana, Today's Special masih akan menampilkan informasi menarik, so stay tuned. Perhelatan modest fashion terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival atau MUFES, memasuki satu dekade pelaksanaannya. MUFES Plus Road to Into Motion Fest 2025 resmi diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber atau IFC beberapa waktu lalu. MUFES 2025 ini adalah MUFES yang spesial menurut kami semua karena ini adalah tahun ke-10 di mana kami konsisten menyelenggarakannya dari mulai 2015 tentunya gitu. Jadi meskipun COVID pun waktu itu industri di tanah air itu terguncang karena COVID, MUFES tetap konsisten ada gitu. Nah di tahun ke-10 ini kita angkat tema Connecting in Style. Ini adalah sebagai statement bentuk solidaritas dan juga persahabatan dalam perjalanan 10 tahun industri busana muslim di Indonesia, yang tentunya di tahun ke-10 ini MUFES sudah menjadi saksi gitu ya, melahirkan brand-brand busana muslim yang bisa bersaing secara lokal maupun global gitu. Mengangkat tema Connecting in Style yang bertujuan merayakan persahabatan dan solidaritas melalui pengalaman bersama di industri modest fashion Indonesia. Tema ini menggambarkan perpaduan unik antara gaya hidup urban dan keragaman budaya Indonesia sehingga menciptakan identitas yang kuat dalam komunitas fashion muslim. Kita coba ambil tantangan di tahun ini di mana venue-nya gitu, walaupun di JCC
kita itu minimalis atau industrialis gitu. Jadi kita masih menggunakan dasar warna lantai yang sama gitu ya. Terus kemudian kita hanya kasih karpet pada area-area gangway-nya gitu. Karena kita tahu karpet ini kan bukan 100% katun, bukan dari natural fiber. Ini kan lebih ke synthetic fiber, di mana ini juga kalau event-event itu tuh bisa menyisakan sampah yang banyak gitu, dan ini kan tidak bisa terserap atau terurai dengan bumi gitu ya. Ini juga tantangan karena pastinya eksibitor terkaget-kaget gitu kan, loh kayak begini saja gitu. Nah itu kan perlu edukasi. Nah di Indonesia sendiri itu tipikalnya itu kan suka yang teriak dulu sebelum tahu reasonnya apa gitu. Nah ini juga saya minta dari teman-teman media untuk bisa membantu menyuarakan juga gitu, bahwa yang namanya sustainable itu nggak hanya cuma dari produk yang dipakai gitu, tapi environment pendukungnya pun juga harus didukung untuk sustain gitu. Nah ini kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman untuk memberikan edukasi yang lebih lagi gitu, yang mudah-mudahan bisa diterima walaupun ini sudah mulai agak terkaget-kaget gitu kan ya. Terus kemudian kalau ngelihat di panggungnya itu juga begitu. Jadi yang namanya fashion itu nggak perlu harus yang heboh, nggak harus perlu yang mengumbar kemewahan gitu. Tapi yang penting produknya original, produknya mempunyai DNA yang kuat, produknya juga mengikuti tren global. Tema ini dimaknai pula MUFES Plus menjadi event yang menunjukkan keragaman gaya modest fashion Indonesia, mulai dari streetwear, urban, dan contemporary style, evening wear, hingga syar'i, dengan mengaplikasikan konsep sustainable atau keberlanjutan sebagai keunggulan untuk menuju panggung dunia dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia. Harapannya tentunya tahun ke-10 ini menjadi tonggak gitu ya untuk MUFES bisa lebih memberikan pengaruh, nggak hanya cuman di lokal aja gitu ya, nggak hanya cuman di Indonesia saja, tapi bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangan modest fashion muslim di dunia gitu. Jadi mudah-mudahan MUFES bisa lebih dewasa untuk bisa memberikan fasilitas gitu ya untuk teman-teman brand yang tadinya kecil kemudian bertumbuh jadi besar, kemudian besarnya itu bisa mengantarkannya ke stage yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang masih baru gitu ya, yang masih baru di ajang MUFES ini dia bisa lebih belajar sehingga bisnisnya lebih sustain dan kemudian bisa menjadi besar. Berikut karya desainer yang tampil di opening ceremony MUFES. Desainer Laili Imra menampilkan koleksi yang terinspirasi oleh Ombak Bono, berupa busana versatile yang menggunakan tenun riau dan cotton, linen rayon, kanvas APR hingga poplin cotton. Motif dalam busana berupa bunga cempaka yang memiliki filosofi kesederhanaan. Warna yang ditampilkan ialah hitam, off-white, dan coklat dengan detail teknik bordir dan zigzag. Sila Dawilah menampilkan Batik is a very beautiful masterpiece, di mana Sila ingin memberikan kontribusi dalam memperluas kekayaan budaya Indonesia di tingkat internasional. Koleksi ini memberikan penghormatan kepada warisan budaya, di mana setiap helai kain adalah cerita yang merayakan masa lalu, sekaligus jendela yang membuka masa depan fashion.
Damai menampilkan koleksi dengan tema Asmarandana, koleksi eksklusif yang menggabungkan keindahan warisan budaya tenun Bali dengan keanggunan busana muslim. Koleksi ini lebih dari sekedar pakaian, ini adalah ungkapan cinta terhadap seni, budaya, dan filosofi hidup yang mendalam. Menggunakan tenun endek Bali dan songket asli Jemberana, setiap helai kain dalam koleksi ini menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan desain modern. Siluet yang dihadirkan memberikan kenyamanan maksimal, sementara setiap detail menonjolkan pesona tenun Bali yang elegan. Sogan Batik Region Dani menampilkan koleksi dengan tema Sekar Langit terinspirasi dari perjalanan spiritual Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menuju Sidratul Muntaha. Koleksi ini menggunakan kain katun premium dengan kombinasi batik tulis dan cap, menghadirkan pola-pola klasik seperti kawung dan runtum yang melambangkan ketenangan dan keikhlasan. Warna hitam, merah bata, dan putih dipilih sebagai representasi harmoni antara kehidupan di dunia dan keabadian di akhirat. Ayu Dia Andari menampilkan koleksi Ranjana yang terinspirasi dari Sasirangan, Kalimantan Timur. Ranjana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rasa hati yang kuat atau bisa disamaartikan dengan kata passion di dalam bahasa Inggris. Penamaan koleksi ini dengan nama Ranjana adalah bentuk inspirasi dari kain Sasirangan yang tidak hanya cantik tapi juga memberikan manfaat bagi siapapun yang menggunakannya. Karena diyakini dapat mengobati penyakit, seperti filosofi kain Sasirangan dan nama Ranjana, Ayu berharap karyanya bisa menjadi bahagia dan pelipur lara bagi siapapun yang menggunakannya. Dian Pelangi menghadirkan koleksi dengan tema Blooming Heritage, menggambarkan perpaduan harmonis antara warisan budaya dengan estetika modern. Dian Pelangi mengolah motif songket Palembang dalam desain yang lebih fresh dan dinamis, menciptakan busana yang elegan, dinamis, dan tetap berakar pada kekayaan tradisional Indonesia. Setiap koleksi ini dirancang dengan teknik bordir dan tenun dalam bahan viskos. Koleksi ini juga dilengkapi dengan aksesoris bunga anggrek untuk menambahkan kesan pop color di warna-warna baju yang netral.
Jadi hari ini aku membawakan koleksi dengan tema Blooming Heritage. Itu adalah perpaduan antara bunga-bunga dan wastra juga. Jadi wastranya itu aku pakai songket dari Palembang. Jadi bentuk songketnya ini dibordir di atas organdi, lalu dipadu-padankan sama bahan ATBM viscose juga. Dan juga aku juga nambahin aksen-aksen bunga anggrek biar warnanya tetap pop color dan cantik dan tidak monoton juga. Hari ini aku bawain 8 look dan alhamdulillah hari ini sukses. Karena kita kan mau lebaran ya, kita lagi mau memasuki bulan Ramadan, jadi biar teman-teman semua yang nonton tadi bisa kayak, oh ya, mau deh lebaran pakai ini gitu. Karena lebaran tuh kan blooming ya, semua orang tuh bersilaturahmi, semua orang tuh akhirnya bisa bersilaturahmi kembali, mau yang jauh mau yang enggak, jadi tuh rasanya kayak blooming, rasanya tuh kayak bahagia gitu. Jadi aku milih bunga. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.